Baik Pak, kami dari kelas Beratna ingin mewawancarai Pak Henry mengenai dampak perkembangan bisnis global, terus sistem pembayaran dan tentang kayak perkembangan pengaruh politik terhadap bisnis global gitu. Yang terjadi di seputar Eiffel 3 ini. Dan yang pertama adalah pertanyaannya, seberapa besar dampak dari perkembangan bisnis global terhadap perdagangan ekspor? Kalau secara umum, apapun yang terjadi di dunia akan mempengaruhi perkembangan global, perdagangan global. Contoh, kemarin terjadi perang Ukraine, kita nggak kena bom, tapi kita kena imbas besar. Kenapa? Kita nggak bisa mengekspor gandum atau import gandum dari mereka, atau kita mengirim beberapa produk-produk yang dulu pernah ke sana, bahkan ke arah Rusia, kita nggak bisa. Banyak loh sebenarnya ekspornya ataupun import kita. Gandum itu dari Ukraine paling besar, Rusia juga, sehingga terjadi peningkatan di beberapa produksi yang lain. Di Indonesia ada peningkatan harga roti, harga apa kan gitu. Jadi kalau dibilang negara sekecil apapun itu, kalau terjadi bencana, terjadi apa di seluruh dunia, itu akan terpengaruh, kita pun akan terpengaruh. Misalnya kemarin yang sedang hangat-hangatnya pemanasan global, apa yang terjadi dengan adanya pemanasan global, suhu naik, apa yang terjadi? Ada pengaruh apa? Kutub utara Mencair, apa-apa tadi kan berlanjut tuh. Misalnya di sana ada produksi apa atau perikanan. Kalau misalnya seperti itu, ikan pada mati kemarin. Di mana berarti akan ada penurunan yang drastis. Sebaliknya, dengan ada penurunan di suatu negara produksinya, berarti kebutuhan di negara lain cukup tinggi. Berarti permintaan ikan di Indonesia meningkat. Jadi semua begitu. Jadi nggak bisa dipungkirin apa yang terjadi di negara yang jauh dari kita pun akan mempengaruhi hidup di negara lain. Iya, sangat berpengaruh. Karena semua, ya selama kita hidup di satu rumah kan, rumah ujung kebakar, ya kamu merasa panasnya. Kan gitu. Yeah. Itu singkat cerita dari fungsi globalisasi. Nah, apalagi sekarang dengan namanya globalisasi, kita bisa beli barang dari mana saja, bisa kirim barang kemana saja. Jadi apa? Daya saingnya harus tinggi. Kalau enggak, jangan dipikir kalau misalnya kita hanya di sini makan warteg aja tidak terpengaruh. Iya, terpengaruh. Misalnya ayam, makan ayam kan? Kalian suka makan ayam? Iya. Ya, kalau di suatu negara harga pangannya, ekspor kita sebagian besar masih dari Vietnam, dari Thailand, harganya meningkat, pakanannya meningkat. Apa yang terjadi? Harga naik loh. Gitu. Terjadi, saya dulu sempat ada namanya flu burung. Ayam, burung-burung unggas mati. Apa yang terjadi? Harga naik, import naik, harga tinggi. Itu macam-macam ya, harus ada. Makanya kalau kita mau memang bergelut di bidang yang secara umum skala besar, kamu harus ikut perkembangan dunia, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, itu satu jawaban saya. Terus apa lagi nih? Saya bingung jawabnya. Oh siap. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sistem kerja dari LC atau Letter of Credit? Apakah LC merupakan sistem pembayaran yang paling efektif bagi untuk transaksi ekspor dan menguntungkan kedua belah pihak? Saya nggak mengatakan paling efektif ya, paling aman ya. Karena apa? Sudah ada jaminan dari perbankan mereka ke perbankan kita, sehingga barang kemungkinan tidak dibayar sangat kecil kecuali kita ingkar janji. Misalnya sudah meminta seperti ini, kualitasnya sampai di sana kualitas lain, sih nggak cair, berarti kita rugi. Tapi kalau selama kita sudah memenuhi tanggung jawab kita, kualitasnya dijaga, hasilnya tepat, waktu pengirimannya semua tepat, aman sampai di tujuan, pasti terbayar. Gitu. Jadi dua-duanya diuntungkan. Perusahaan di sana juga akan diuntungkan karena tidak akan mendapat barang yang abal-abal. Kedua, dari kita juga, kalau kita memenuhi kewajiban kita semua tercipta dengan baik sampai di negara tujuan, pasti terbayar. Karena ada kemungkinan misalnya tidak menggunakan sistem yang seperti ini, tidak ada jaminan perbankan, kamu menggunakan TT, menggunakan apa misalnya, ada loh, sudah bayar DP 30%, barang tidak diambil. Untung atau rugi kalian? Kenapa? Rugi. Saya rugi apa? Proses produksinya. Proses atau uang produksi? Uang produksi. Iya toh, 70% sisanya kamu yang tanggung, habis itu nggak dibayar, tidak diambil barangnya.
kamu dapat uang 30% untuk memproduksi tapi rugi 70%. Berarti kamu gagal atau enggak? Gagal. Dan habis itu sulit untuk apalagi kalau sebagai pemula. Kalau kamu sebagai perusahaan yang legit, memiliki semua dokumentasi legit, bisa barang kamu jual ke orang lain. Tapi kalau barang produksi permintaan mereka kualitinya rendah atau kurang, kemudian setelah selesai produksi nggak ada yang bisa kejual kemanapun. Jadi kalau saya sarankan untuk ekspor, pastikan kualitas produksimu itu yang terbaik aja sebagai pemula, tapi yang terbaik kualitinya, sehingga kalau dia tidak bayar, kamu bisa jual ke tempat orang lain, perusahaan lain dengan kualiti yang terjamin tadi, gitu. Jadi kalau saya bilang bukan masalah tepat atau enggaknya, tapi lebih aman pembayaran menggunakan LC. Paling aman Pak. Aman untuk kedua belah pihak. LC pun banyak macamnya. Kamu pelajari sendiri kalau itu. Iya. Banyak sekali, ada sekitar 7 atau 8 LC, bentuk LC. Terus pertanyaan yang ketiga adalah apakah open account itu cocok untuk sebagai transaksi eksportir pemula, Pak? Under name, open account. Open account. Maksudnya apa? Jadi open account itu kayak buka rekening bersama gitu. Dengan siapa? Dengan importer. Kalau saya sih ya tadi, kalau saya lebih baik model LC tadi. Secara legalnya kamu tentu pemingin. Karena kalau enggak kita kan nggak tahu ya mereka perusahaan di sana itu legal atau enggak. Tuh. Karena untuk memasukkan barang harus ada legalitas dari penerima barang. Bisa kan dia punya uang tok tapi nggak legal, siapa yang akan menjamin itu? Ya kalian. Kalau misalnya kalian menjamin itu, berarti kamu harus bisa menjamin barang sampai di sana. Sehingga waktu dia membuka joint account atau bersama open account untuk perusahaan itu dan kamu, selama ya itu tadi kembali, apakah kamu ini sudah kenal benar bayarnya, sudah mengetahui persis dokumentasinya, sehingga kamu bisa menjamin itu. Karena kalau enggak gimana? Karena enggak mudah. Ya itu tadi yang tadi saya bilang, untuk ekspor import itu modal yang awal ini yang sangat penting adalah trust. Kamu bisa dipercaya dan apakah kamu bisa mempercayai mereka? Gimana caranya bisa percaya? Kamu sama saudaramu percaya enggak? Kadang sulit toh? Iya, belum tentu, apalagi sama orang lain yang jauh kamu nggak kenal. Kamu sama temanmu sebelah ini kenal? Percaya? Belum tentu. Belum tentu karena urusan uang. Jadi kalau menurut saya paling bagus langkah awal adalah saling bisa dipercaya. Jadi membuat prosedur-prosedur yang saling bisa mempercayain. Setelah kedua, ketiga biasanya oke. Itu pun dua, ketiga kadang bisa bolong loh. Iya. Karena tadi urusan dengan uang dan kondisi dunia ini kayak apa kita nggak tahu. Ya. Pasti semua usaha bisnis ada resiko, tapi kan kita harus meminimalisir bencana yang mungkin terjadi. Jangan sampai karena melihat tergiur besaran uangnya, kemudian kita meninggalkan yang kebutuhan-kebutuhan. Nah, dan apalagi kalau kalian bukan yang sebagai produsen. Ini yang sedang saya siapkan ini untuk produk madu. Persiapannya banyak sekali. Oke. Nah ini contoh aja untuk mempersiapkan proses ekspor madu, banyak sekali yang persiapan. Tentu harus punya HS code-nya. HS code itu untuk menentukan nanti dokumen apa saja yang diperlukan. Itu dari sisi kita. Legalnya mereka untuk menerima juga butuh disamakan. Mereka punya apa saja. Ini persyaratan contoh untuk madu saya madu hutan liar atau madu liar. Sertifikasi sanitasi dari dokter hewan. Terus kemudian apalagi karantina. Nah, mereka waktu mau mengimpor dari negaranya, dia punya legal apa untuk bisa menerima barang yang sudah tersertifikasi. Jadi kan dua belah pihak. Setelah itu baru masuk ke dalam pembayaran. Jadi pembayaran saya penting, tapi bukan yang terpenting. Artinya legalmu seperti apa. Kalau legal itu bisa, baru mengatakan pembayaran. Kalau legalmu bisa terjamin semua, pembayaran apapun pasti mereka bisa terima. Nah, terutama tadi bentukan LC tadi paling, maksudnya untuk awal perusahaan bisa percaya kamu bisa mempercayai mereka, ya pakai itu. Ada yang kecuali kalian adalah under name
itu lain cerita, bentuknya sesuai dengan kebutuhan, bisa TT, bisa apa, FOB. Nah, itu sih. Pembayaran penting, tapi pastikan legalitas dulu. Karena tanpa itu kamu tidak bisa mengakses pembayaran. Oke, terus pertanyaan keempat, bagaimana perubahan dalam struktur politik suatu negara dapat mempengaruhi iklim investasi dan bisnis global? Ya tentunya terpengaruh semua ya. Politis, hubungan. Misalnya kalau negara itu nggak punya hubungan diplomat kan nggak bisa untuk mengirim, untuk mengekspor, impor, gitu. Karena kan harus ada tadi legalitasnya. Kemudian kalau kita punya kedutaan di luar negeri, itu adalah salah satu yang utama untuk kita bisa menjalankan produk ekspor. Kita bisa melihat KBRI Indonesia di sana ada kebutuhan apa, dan mereka bisa menyediakan itu. Jadi secara politis sangat berpengaruh dan sangat penting ada hubungan politis. Karena kalau enggak, misalnya kamu kirim ke negara yang nggak ada hubungan diplomatis, kalau barangmu hilang kamu selesai, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Itu. Jadi penting lah di situ. Kecuali memang ada yang high risk macam-macam. Ya terserah kalian melakukannya gimana. Tapi kalau nggak ada hubungan politis yang baik, kecenderungan untuk ya resiko lebih tinggi. Tapi dengan adanya itu memang harga bisa lebih tinggi lagi. Kamu nggak punya patokan harganya. Tergantung dia minta kamu bayar. Kamu dia minta kamu jual kan gitu. Tapi ya kalau ada resiko, high risk-nya akan tinggi juga kan. Kecuali tadi punya backup pemerintah politis gitu. Hubungan politik suatu negara atau kejadian politik suatu negara juga mempengaruhi. Dulu misalnya Indonesia masuk ke blok barat, berarti kan lebih mudah masuk ya kan. Kalau nggak ada hubungan atau dulu sempat setelah 9/11 di Amerika, orang Indonesia bahkan Indonesia masuk pun visit sulit, apalagi masukkan barang. Gitu. Makanya ada yang dikatakan hubungan internasional sekolahnya untuk membangun politik. Nah, politik masuk ke dagang, pasti ke sana. Kayak lobby kadang bukan lobby dagang, nggak lewat dagang, lobby dagang lewat seni dan budaya bahkan, karena itu hubungan politik, jadi sangat besar pengaruhnya. Apalagi kalau semisal kayak ini kan lagi hangat-hangatnya Pak ya, perang dagang antara Amerika dan Cina. Nah itu kan tentunya mempengaruhi dunia, kayak ekspor Cina ekspor ke Amerika, Amerika ekspor ke Cina juga. Enggak tuh. Sebenarnya enggak juga, kalau selama mereka punya hubungan yang baik itu. Sebenarnya yang di atas hubungan politik, tapi dagang tetap berjalan ada. Kita nggak bisa, yaitu tadi cermatin apa menjadi kebutuhan. Memang persaingan dagang, misalnya kereta cepat aja, itu persaingan antara Cina dan Jepang masuk Indonesia. Ya kejar-kejaran siapa yang dia ambil, siapa. Contoh aja zaman dulu waktu negara terbangun Soekarno, dia malah ngambil uang dari Amerika, ngambil senjata dari Rusia. Dia bilang kalau kamu nggak mendukung saya dengan financial, saya akan ikut Blok Timur. Kalau kamu nggak menjamin aku dengan fasilitas angkatan perang, saya akan ikut Blok Barat. Akhirnya ketipu semua, makanya Soekarno dimusuhin semua orang gitu. Ya kan itu bentuk politik untuk dukungan negara, tapi kan namanya politik. Nah ini makanya tadi kenapa kok kalian menanyakan politik juga buat saya unik sih. Karena politik itu A dan B nggak sama, tapi A dan B akan berkaitan untuk membentuk C, iya. Oh, berarti kayak panasnya politik antara Amerika dan Cina belum tentu sangat merusak hubungan dagang gitu Pak, antara kedua negara tadi. Tadi saya nggak bisa mengklaim ya, karena saya nggak masuk ke dalam politik dan kebijakan. Tapi yang jelas masih ada kebutuhan. Contoh ada pengurangan ya. Contoh kebutuhan chips. Kayak chips dulu diproduksi semua di Cina. Sekarang nggak. Sekarang Amerika memproduksi chipsnya sendiri supaya nggak bisa diambil. Kalau dulu kan semua prototipe chips semua diproduksi di luar. Makanya Cina punya semua prototipenya bisa menghasilkan lebih cepat lagi. Tiduran dulu. Banyakan chips ya. Ya mungkin cukup sampai di sini dan saya mengajukan dan kelompok saya cuma mengajukan 5 pertanyaan. Ya. Tapi pertanyaan tadi cukup dan jawabannya sangat informatif dan sangat menjawab Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama.
Naik kelasnya sama-sama yang tadi? Iya, sama Mbak Rizka. Ngantuk ya kamu. Sorry ya Pak, kemarin nggak